pagi teman-teman, kita berjumpa lagi ya dalam video pembelajaran online masih tentang HR Management Essential of HR Management. Jadi dalam video sebelumnya kita sudah bicara mengenai performance management ya, prinsip-prinsip utama dalam performance management. Nah, di dalam video kali ini kita akan cerita mengenai dua elemen yang sebaiknya dinilai ketika kita melakukan performance appraisal atau employee performance management. Ya. Jadi seperti yang Anda lihat di slide Anda itu, di depannya ya, saya bicara bahwa manajemen kinerja sebaiknya memiliki dua elemen utama. Hasil kinerjanya, menunjukkan aspek kuantitatif dari kinerja, fokus pada hasil, dan kemudian aspek kompetensinya, merepresentasikan aspek kualitatif dari kinerja, fokus pada proses. Jadi ibaratnya KPI itu goals, Mas. Kalau Anda sepak bola, KPI itu goals. Kalau kompetensi itu cara Anda mendribble bola, cara Anda mengoper bola, itu prosesnya. Tapi hasilnya ya goals. Sama seperti Anda misalnya Anda seorang koki masak nasi goreng. Sebaiknya dinilai dari dua-duanya ya. Yang pertama prosesnya Anda menggoreng telurnya, meracik resepnya itu harus presisi. Tapi at the end of the day, yang dinilai ya enak nggak nasi goreng Anda, itu hasilnya itu, Mas. Nah, kadang-kadang orang terlalu sibuk mengukur prosesnya ya, cara dia menggoreng, cara dia meracik resep itu oke, fine. Tapi kan yang tidak kalah penting goalsnya, Mas. Kalau Anda meraciknya diukur presisi tapi nasinya nggak enak ya useless. Sama seperti sepak bola, Anda mendribble bolanya mungkin seperti Messi, seperti CR7 gitu ya. Indah, tapi kemudian tidak pernah membobol gol gawang lawan sehingga Anda kalah gitu. Ya useless juga. Jadi dua elemen itu harus dinilai, Mas ya, ada elemen kompetensi sama elemen KPI. Nanti saya tunjukkan contohnya ya. Di halaman berikutnya Anda bisa lihat itu ya. Jadi skor hasil kinerja sama skor kompetensi itu menunjukkan overall score. Ya. Bobotnya mungkin 50-50, Mas ya. Di banyak perusahaan mungkin bobotnya dianggap 50-50 ya. KPI-nya 50%, kompetensinya 50%. Ada beberapa perusahaan yang mungkin bobot KPI-nya lebih tinggi, misalnya 60%, kompetensinya hanya 40%. Itu tergantung manajemennya ya. Kalau saya selalu menyarankan sebaiknya sih 60% KPI, 40% kompetensi. Ya. Jadi bagaimanapun kompetensi itu tetap penting. Ya, meskipun tadi kadang-kadang kita pakai judgement ya, judgementnya mungkin subjektif, tapi tetap harus dikasih porsi juga. Ya, kenapa? Karena menyusun KPI tidak mudah, Mas, juga. Kadang-kadang orang sudah menyusun KPI, KPI-nya juga tidak bagus, sehingga targetnya semua 100, itu bahaya juga. Pengalaman saya ketika menyusun KPI untuk berbagai perusahaan itu, kadang-kadang menyusun KPI-nya untuk level staff terutama. Untuk level staff itu terlalu mudah KPI-nya, easy KPI, sehingga targetnya selalu tembus. Itu bahaya. Jadi harus di-cap juga. Ya, 60% lah. Kompetensinya tetap dikasih porsi. Nah, di halaman berikutnya ini saya ngasih mengenai contoh KPI, Mas ya. Jadi misalnya itu ya, target to be achieved ya. Di dalam targetnya itu misalnya seluruh karyawan sudah memasukkan assessment performance karyawannya dengan tepat waktu. Ya. Atau misalnya penyelesaian project, penyempurnaan sistem performance management sudah selesai 100%. Ngasih training 6 training modul. Ya, kemudian bikin on the job training untuk 94% karyawan. Angka 90%, 6 training modul, 100% selesai, all employee, ini target yang terukur, Mas. Target yang terukur, itu namanya KPI. Nah, untuk contoh-contoh KPI yang lebih detail, Anda nanti bisa belajar juga di modul yang namanya manajemen kinerja berbasis KPI. Ya, jadi dalam paket ini sekali lagi Anda juga bisa punya 10 modul kan, Mas ya, 10 modul. Ini hanya salah satunya. Di modul yang berikutnya nanti Anda akan ketemu judul namanya manajemen kinerja berbasis KPI. Di situ saya menjelaskan dengan lebih detail bagaimana cara menyusun KPI, contoh-contoh KPI-nya juga lengkap, dan juga cara memberikan scoring KPI. Ya, jadi Anda nanti buka di modul manajemen kinerja berbasis KPI. Sekali lagi Anda bisa akses, unlimited akses juga. Ini saya memberikan contoh ya. Contohnya mirip seperti ini, tapi lebih detail. Dan bahasa Indonesia, ya ini kebetulan bahasa Inggris. Kalau di dalam contoh yang manajemen SDM berbasis, manajemen kinerja, penilaian kinerja berbasis KPI, contoh-contohnya pakai bahasa Indonesia, Mas.
Ya, bukan pakai bahasa londo. Jadi seperti itu Mas hasil kinerjanya ya, targetnya. Nanti kemudian Anda ukurlah pencapaiannya seberapa, misalnya 90%. Ya, dari target-target 6 training modul, ngasih on the job training kepada 90% karyawan, ya. Penyempurnaan project, penilaian kinerjanya 100% selesai di bulan November. Itu dilacak. Ketemulah misalnya skor akhirnya 90%, tidak 100%, ada beberapa yang gagal. Ya, nah 90% itu yang dijadikan skor KPI. Nah, di halaman berikutnya Anda ketemu elemen kedua ya, ini kompetensi. Ya. Misalnya elemen kompetensinya ini ada 8 elemen Mas ya. Skalanya 1 sampai 5. 1 itu buruk, 5 itu baik sekali. Nah, ini yang saya bilang suka ketemu kejebak judgement ya, pakai feeling. Ya mau nggak mau memang menilai kompetensi itu harus pakai judgement atasannya Mas. Itulah kenapa sebaiknya atasannya juga dilatih untuk bisa menilai kompetensi dengan lebih objektif ya. Tidak bisa 100% objektif karena ini judgement ya. Tapi at least dengan pelatihan-pelatihan bagaimana melakukan assessment, pelatihan bagaimana mencatat kinerja anak buah, harapannya atasan Anda menjadi lebih objektif, tidak terjebak tadi error ya, bias error, halo effect, similar to me effect gitu ya. Leniency effect, tidak terjebak itu lagi. Karena manajer-manajer di perusahaan Anda dilatih bagaimana cara memberikan penilaian kinerja kompetensi dengan lebih akurat. Ya. Anyway, kemudian Anda nilai ini ya, misalnya di sisi kompetensinya nilainya rata-ratanya berapa? Misalnya rata-ratanya 4,3 ya. Bagus-bagus lah ya. Ada yang 3, ada yang 4, ada yang 5 bahkan. Setelah di rata-rata misalnya 4,3. Nah, kemudian Anda bikin skala, kalau 4,3 itu misalnya ekivalen dengan 90 misalnya. Kalau nilainya di atas 4, ekivalen dengan 90 misalnya. Kalau nilainya 5, rata-ratanya ekivalen dengan 100. Kalau nilainya 3 sampai 3,9, ekivalen dengan nilai 80 misalnya. Kalau rata-ratanya 2 sampai 2,9, ekivalen dengan nilai misalnya 70. Jadi Anda bikin skala seperti itu, Mas. Jadi misalnya tadi sekali lagi Anda sudah ketemu 4,3, itu ekivalen dengan 90. Ya. Nah, sudah Anda bisa gabungkan. Tadi skor KPI-nya nilai Anda 90%, nilai kompetensinya juga 90. Ya. Kalau Anda bobotnya sama, ya tinggal dibagi 2, Mas ya. 90 tambah 90 bagi 2, ketemulah 90. Tapi kalau misalnya bobot KPI-nya lebih tinggi, ya 90 kali 60% tadi misalnya. Kemudian bobot kompetensinya cuma 40%. Nilainya 90 tadi dikalikan 40% dulu. Kemudian digabung. Sehingga Anda dapat nilai skor akhir. Again, contoh-contoh scoring seperti itu nanti Anda bisa lihat lebih detail di modul penilaian kinerja berbasis KPI. Tapi spiritnya sama Mas. Spiritnya bahwa ketika Anda menilai kinerja itu, performance appraisal sebaiknya elemennya 2. Tidak hanya kompetensi, tidak hanya aspek perilaku yang dinilai, tapi juga aspek KPI-nya. Nah, sayangnya banyak perusahaan belum punya KPI, Mas. Ya. Makanya nanti saya kasih contoh KPI lebih banyak. Dan kalau bisa Anda terapkan, ya tidak hanya dipelajari, tidak hanya dilihat, tidak hanya dibaca, Mas ya. Tapi diterapkan, jadi pelan-pelan Anda punya KPI untuk berbagai posisi. Sehingga karyawan Anda bisa lebih mudah diukur. Sebab ingat, Mas ya, you cannot manage what you cannot measure. Anda tidak bisa mengelola apa yang tidak bisa Anda ukur. Ya. Jadi itulah ya mengenai performance management. Ya, mulai dari prinsip-prinsipnya, bias-biasnya, dan juga 2 elemen kunci yang harus dinilai dalam performance management. Dalam video berikutnya kita akan beranjak ke fungsi berikutnya, yakni mengenai career management. Sekali lagi, performance management ini penting ya. Anda harus mengukur dengan terukur supaya kinerja anak buah Anda menjadi cetar membahana, menjadi wonderful. Tidak termehek-mehek. Oke? Terima kasih, sampai jumpa dalam video berikutnya.